Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang menggambar perspektif benda bersusun. Bagaimana kelanjutan materi ini? Ikutilah terus video berikut ini. Sahabat semua, di video yang lain saya sudah membahas bagaimana cara menggambar perspektif dari benda-benda yang kubistis dan juga silindris. Nah, kali ini saya lengkapi dengan bentuk yang lain, yaitu bentuk segitiga yang dipadu dengan bentuk-bentuk kubistis dan juga silindris. Nah, tentunya sebelumnya kita siapkan dulu tentang kelengkapan-kelengkapan menggambar perspektif. Di antaranya PPL yaitu garis gambar, kemudian HL yaitu garis horizon, dan juga GL merupakan garis tanah. Tentunya SP ini atau titik mata itu juga yang sangat penting. Kemudian dilanjutkan dengan titik lenyap. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memindahkan gambar atau menggambar ulang denah yang tampak atas ya dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, di gambarnya seperti itu. Di saya menggunakan kemiringan sudut 60 derajat dan 30 derajat. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik yang nempel ya, nempel di PPL, ditarik tegak lurus menuju GL. Nah, di situ ada simbol A ya, ada titik A yang nempel di PPL, kemudian ditarik tegak lurus menuju GL. Nah, di situ hasil perspektif titik A-nya sudah kita temukan. Kemudian dari titik A hasil perspektif ini kita tarik ke titik lenyap yang sebelah kiri. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa titik A ini ke arah kiri, ini ada garis sisi dari objek tersebut. Sehingga hasil perspektifnya juga kita ikuti. Nah, lihat posisi A itu di depannya ada objek yang lebih atau ada garis yang lebih. Nah, di sini kita ikuti juga garis yang lebih. Kemudian titik yang lain, yang nempel yang lain, kita tarik juga. Tujuannya untuk mencari ini perspektif dari sudut benda ini. Ya, kita perspektifkan. Nah, sehingga muncul titik dari benda ini yang berada di sudut. Nah, kemudian kita tarik sisi yang lainnya atau objek yang lainnya, tujuannya agar kita segera menemukan alasnya. Sudah ketemu ya. Jadi setelah ditarik dari SP, seperti biasanya ditarik tegak lurus mengarah ke garis objek tersebut. Kemudian dihubungkan ke titik lenyap yang seberangnya. Kemudian berikutnya kita cari titik yang lainnya dari objek tersebut, dihubungkan ke SP, kemudian titik potongnya di PPL ini ditarik tegak lurus. Nah, kemudian dihubungkan ke titik lenyap yang sebelah kiri. Nah, ini ada tambahan garis. Ini maksudnya adalah garis bantu, tujuannya untuk memperoleh titik yang ada di sini. Jadi biar diketahui kalau titik ini adalah lurusnya garis yang putus-putus ini. Ya, kalau di gambar denah ini adalah posisi di sini. Ya, ini dicari juga perspektifnya, ya seperti biasanya dihubungkan ke SP, kemudian ditarik tegak lurus. Kemudian langsung dihubungkan ke titik lenyap yang sebelah kanan. Nah, kita cari yang lainnya ya. Caranya sama, ini meskipun kecil, titik potongnya di
tarik tegak lurus menuju ke GL. Ya. Dan berhenti di garis batas objek itu. Kemudian kita lanjutkan, ini alasnya sudah terbentuk ya. Jadi alas itu tidak termasuk objek yang menonjol. Jadi alas itu hanya yang berbentuk persegi ini. Nah, ini yang belakang kita tarik putus-putus. Nah, kita lanjut. Sekarang mencari tingginya. Ya, ini saya ulang-ulang biar lebih jelas ya. Mencari tingginya sesuai dengan tinggi yang diketahui. Ini adalah ukurannya 1, 1, 4, 1, 2, 4, dan 2. Nah, ini mulai dari bawah dulu, 1 diukur, kemudian ditarik ke VR. Ya. Kemudian 1 berikutnya juga dihubungkan ke VR. Kemudian 4 dihubungkan juga, 1 dihubungkan juga, kemudian di atasnya adalah 2 ya. Jadi dari angka yang ada di sini 2 dihubungkan ke VR dan 4 dihubungkan juga serta 2 lagi dihubungkan juga. Nah, apakah harus dihubungkan ke VR? Tidak, bisa juga dihubungkan ke VL. Cuma kita yang mana dulu yang akan kita cari sisinya. Kalau saya ini misalnya ini mau mencari sisi yang arah depan dulu, sehingga yang perlu ditarik adalah menuju ke VR. Apabila yang mau dicari adalah yang samping, ini bisa dihubungkan ke VL. Sama saja. Nanti akhirnya ketemu semua. Cuma mana yang lebih dulu yang akan kita cari. Kemudian, nah, perhatikan, ini adalah sisi objek yang ini. Jadi yang mempunyai ukuran 1, 1, 4, 1. 1, 1, 4, 1. Nah, jadi yang sudah ketemu kita tebeli dulu. Ya. Berikutnya, ini adalah batas ini. Batas dari bentuk lingkaran ini. Dari pinggir kan 1, diukur 1. Kemudian dari pinggir yang kanan, 1 juga ditarik perspektifnya. Nah, sehingga muncul area yang ada di sini. Nah, mungkin kalau kita menggunakan kertas bisa nambahi ini ditarik diagonal ya. Jadi biar hasilnya lebih akurat. Karena di sini saya menggunakan area yang terbatas ya, di slide saja, sehingga kalau ditambahi diagonal terlalu banyak garis. Ya, sehingga saya buat lebih simpel ya. Yang penting prinsipnya posisinya betul. Lingkarannya adalah di sini. Nah, berikutnya kita cari sisi yang lainnya. Ya, ini sisi sampingnya ya, yang area sini. Kita cari dulu. Nah, ini garisnya kenapa lebih? Adalah digunakan ini untuk mencari sisi yang samping ini yang sampai menonjol ke depan dari A, ya, menonjol dari A. Fungsinya mencari ini. Kemudian kalau udah ketemu ini tinggal mencari bentuk. Ini kalau tampak dari kanan seperti ini, kalau tampak dari kiri berarti kebalikannya. Nah, ini bentuknya yang tampak dari samping. Nah, kemudian cari sisi yang lainnya yang kira-kira lebih mudah untuk dicari di langkah berikutnya. Nah, ini udah ketemu sisi satunya. Kemudian kita tebeli
objeknya sudah ketemu. Nah, ini tinggal ngebeli saja. Nah, batasnya ini, yang garis luar ini. Kemudian dilanjut dengan ini bidang yang satunya. Selanjutnya, ini garis yang saya buat ini adalah untuk mencari sisi miring ini yang di belakang. Jadi sudah jadi untuk satu objek yang sebelah kiri ya. Di objek ini sudah selesai yang bagian depan ya, tinggal melanjutkan sisi-sisi yang lainnya. Nah, kita mulai dari sini. Ini karena sudah bisa ditebeli, ini juga langsung kita tebeli saja. Nah, kemudian garis ini adalah garis untuk mencari sisi ini yang lebih dalam ini ya. Kita lengkapi garis bantunya. Nah, diperhatikan garis bantu yang saya ulang-ulang ini ya. Nah, kalau sudah ketemu objeknya, yaitu tadi setelah ditarik garis menuju VR dan ketemu juga ke VL, maka titik temunya di tebeli. Ini dilanjut sampai ke dalam. Nah, karena dalam itu terhalang, maka dibuat putus-putus. Kemudian, nah, sisi lainnya langsung ketemu. Nah, ini kalau udah ketemu titik yang ada di sini atau ujung di sini, ini tinggal narik tegak lurus sampai nyentuh ke pertemuan garis yang ini, sisi yang ini yang menuju ke VR. Nah, kemudian kita lanjutkan, jadi bidang itu karena terhalang juga, kita lanjut dengan garis putus-putus. Nah, kemudian sisi lainnya juga perhatikan, jadi ini dihubungkan menuju ke titik potong ini yang segaris dengan yang bawah ini. Nah, kalau udah ketemu tinggal yang sisi lainnya, yang dekatnya itu. Kemudian kita lanjut dengan, nah ini jadi bagian yang terhalang kita tebeli dengan garis putus-putus. Kemudian mencari yang lainnya. Perhatikan ini garis yang saya ulang-ulang. Jadi dicari sisi belakangnya ya. Lihat titik temunya, jadi kita hubungkan ke ini ya, perpotongan dari ini ke VL ya, dan ukuran ini ke VR ya. Ini satu sisi sudah ketemu yang sisi belakangnya. Kemudian nah, lihat juga yang ini garis bantu yang hijau ini yang saya ulang-ulang. Ini adalah ujung benda ini. Jadi objek yang kedua ditarik menuju ke VL biar ketemu yang sisi belakangnya. Ya, kita tarik dengan garis putus-putus bertemu dengan ini tadi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan mencari sisi yang lainnya. Jadi itu perbatasan antara objek yang pertama dan objek yang kedua. Di objek yang di sini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk mencari ini pangkalan dari segitiga ini. Ya. Itu asalnya dari ini. Jadi garis ini ditarik menuju SP, jadi dicari perspektifnya, titik temunya ditarik ke bawah sampai ke batas garis objek tersebut yang menuju ke VR ya. Nah, kemudian ditebeli. Nah, inilah udah ketemu alas dari segitiga ini. Jadi ingat bahwa segitiganya itu terpisah dari sini, tidak nempel ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi ini ada sela yang ada di sini. Nah, selanya ini.
Nah, sedangkan yang dibuat sebagai alas dari limas itu di sini nanti ya. Nah, sekarang untuk mencari puncak limas ini bagaimana? Maaf, prisma ya. Jadi prisma ini bagaimana? Caranya kita kan butuh diagonal yang ada di atas. Ya, objek alas ini kita naikkan sesuai dengan ukuran yang ada. Ya, jadi ukurannya batasnya ini, di sisi yang lainnya dicari juga. Ini udah ketemu ya, ini diagonalnya. Nah, diperhatikan diagonalnya itu mangkalnya di mana. Jadi mangkalnya ini di lurusannya ini ya. Kemudian di lurusannya ini. Kemudian yang sisi sini adalah ini setelah ditarik ujung ini ya, dinaikkan. Jadi ke garis hijau ya, bukan ke garis yang merah ini. Tapi ini dari putus-putus ini dinaikkan ke atas, baru ditarik diagonal. Nah, berikutnya tinggal titik tengah diagonal itu dihubungkan ke alasnya tadi. Nah, udah jadi ya. Jadi objek kedua ini udah selesai, tinggal kita membuat objek ini lebih menarik ya. Kita beri arsiran ya. Jadi biar terlihat lebih jelas. Nah, jadi terlihat lebih jelas objeknya ya. Yang sana juga kita beri warna. Oke. Nah, selesai sudah apa yang kita kerjakan kesempatan ini ya dalam menggambar perspektif benda-benda bersusun yang dari berbagai bentuk. Nah, demikianlah tadi mudah-mudahan menjadi mudah dan paham. Akhir kata, saya Seto Handoko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.